Swastiastu, halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Masa ini sering disebut dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya Indonesia. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Jalur perdagangan antara India dan Cina yang melewati perairan Indonesia dapat kita lihat pada gambar peta berikut ini. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat. Dapat dilihat pada peta, garis merah adalah jalur yang membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur ini dinamakan jalur sutra. Selain kain sutra, wewangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut. Dapat dilihat jalurnya pada peta yang ditunjukkan oleh tanda panah biru dan garis biru ya. Sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Masyarakat Indonesia ikut aktif dalam perdagangan tersebut sehingga terjadilah kontak hubungan antara keduanya, Indonesia-Cina dan Indonesia-India. Hubungan dengan kedua bangsa ini menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Berikut ini beberapa pendapat atau teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Sambil menunggu perubahan angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan pribumi. Dari sinilah pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Teori Ksatria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha, yaitu C.C. Burke menjelaskan bahwa golongan ksatria yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Para ksatria ini terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan ksatria ini banyak membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku yang bertikai, sehingga kemudian diberikan hadiah untuk menikahi putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantu tersebut. Kedua, sama seperti yang diungkapkan oleh C.C. Burke, Mukherjee juga mengatakan golongan ksatria dari India lah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Para ksatria inilah yang kemudian selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Ketiga, J.L. Munsch mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang sama. Ternyata di sekitar abad ke-5 ada di antara keluarga kerajaan yang melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka inilah yang kemudian mendirikan kerajaan di Indonesia. Teori Brahmana. Teori ini diungkap oleh J.C. Van Leur. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu dan Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia.
terutama pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, karena hanya golongan ini saja yang menguasai bahasa dan huruf tersebut. Teori arus balik. Pendapat ini diungkapkan oleh F.D.K. Bos. Pendapat ini menjelaskan peran aktif orang yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu dan Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Setelah tadi kita sudah membahas tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, sekarang kita lanjut tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Pengaruh yang pertama adalah dalam bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu masuk, masyarakat dipimpin oleh kepala suku yang dipilih oleh masyarakat. Kepala suku merupakan orang pilihan yang dianggap sebagai wakil nenek moyang dan mengetahui adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyang dengan baik. Setelah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, kedudukan kepala suku digantikan oleh raja. Seperti halnya di India, raja memiliki kekuasaan yang besar dan tidak lagi dipilih oleh rakyat, tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa. Bidang sosial. Muncul perbedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Pembedaan ini disebut dengan sistem kasta, yaitu golongan Brahmana yang terdiri dari pendeta, golongan kesatria yang terdiri dari bangsawan dan prajurit, golongan Waisya yang terdiri dari pedagang dan petani, dan golongan Sudra, rakyat biasa yang menduduki golongan terendah. Adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada pembedaan hak antara golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat-pusat kerajaan. Bidang agama. Hubungan antara Indonesia, Cina, dan India, hal ini menyebabkan pusat-pusat perdagangan di Indonesia juga menjadi pusat-pusat kerajaan. Banyak kemudian masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu dan Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praaksara tidak punah. Bidang kebudayaan. Terjadi akulturasi antara kebudayaan asli dengan unsur agama Hindu dan Buddha, di mana hasilnya adalah kebudayaan baru yang memiliki ciri khas masing-masing. Kebudayaan contohnya antara lain seni bangunan. Bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara budaya Hindu dan Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Bentuk candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur Indonesia asli. Seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat kita lihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Misalnya pada dinding Candi Borobudur yang berisikan pahatan Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Dan yang terakhir adalah sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung cerita mendidik.
Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Demikianlah pemaparan materi hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya.